berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H 7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo.
SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori Van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleker sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus ada pertemuannya, harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup terlaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi.
Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu, serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama. Yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi, agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan. Di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok!" Tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa. Sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan.
Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Riki Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2, di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 bertemu, dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup, yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling, di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat, karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer, mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut: bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuatmaruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuatmaruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan, tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman.
Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuatma'ruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan 1 buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuatma'ruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuatma'ruf serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuatma'ruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuatma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa, para saksi Kuatma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan
terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Pertanyaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyuman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan. Dan kepada para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 799 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ricky Rizal dinyatakan ditutup. Di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nombor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah pengawal motor saksi Ferdi Sambo. Sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara saksi Ferdi Sambo yang memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu,
saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Kuat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H/7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo.
SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleker sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Riki Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup terlaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang.
Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu, serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi, agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan. Di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok!" Tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa. Sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1 MH yang disopiri oleh terdakwa Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2 di mana setelah Ferdi Sambo tiba
kemudian turun ke lantai 1 bertemu dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup, yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling, di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah Dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Pada tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat, karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer, mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut: bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuatmaruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuatmaruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan, tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut, tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuatmaruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022, masing-masing mendapatkan 1 buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuatmaruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuatmaruf, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan, tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuatmaruf.
meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa para saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya, kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti
dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyuman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan, dan kepada para pihak baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nomor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo, sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara saksi Ferdi Sambo yang memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adnan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya
si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H/7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau samaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan telah ternyata benar. Akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak.
Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia. Hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3, di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa. Dan belakangan di Duren 3, terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup terlaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling, diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok!" Tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer.
yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa, sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2, di mana setelah Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 bertemu, dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat, sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta mengendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling, di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat, dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat, karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer, mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut: bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun.
bahwa posisi saksi Kuatmaruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuatmaruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan. Tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuatmaruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan 1 buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuatmaruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuatmaruf serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuatmaruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa, para saksi Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal sebagai berikut, bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan-keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya, kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyuman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan. Dan kepada para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nombor B1434 RFP, Saksi Ferdi Sambo, Saksi Adnan Romer, dan Saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan Saksi Farhan Sabilah, pengawal motor Saksi Ferdi Sambo, sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara Saksi Ferdi Sambo memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada Saksi Adnan Romer dan Saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, Saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, Saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu, Saksi Ferdi Sambo menyuruh Saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, Saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, Saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh Saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh Saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut Saksi Adnan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa
Sebagaimana fakta persidangan, setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Kuat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H/7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur keempat di sini pun telah terbukti.
5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori Van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi, dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup pelaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa,
ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok!" Tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa, sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menembakkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2 di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 bertemu dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling di mana saksi Ferdi Sambo
berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat, karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer, mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut: bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuat Ma'ruf tidak melihat kejadian tembak menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan, tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut, tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022, masing-masing mendapatkan satu buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan, tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa, para saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat.
Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti secara terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan-keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya, kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyuman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SH MH,
sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan, dan kepada para pihak baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nombor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer, dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo, sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara saksi Ferdi Sambo memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adnan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya.
Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H garing 7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau samaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus ada pertemuannya, harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan telah ternyata benar, akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Riki Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3.
Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3, di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup terlaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat, dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak jongkok, tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban. Jika memang hendak dimintai konfirmasi langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa, sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan.
skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2, di mana setelah Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 bertemu, dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup, yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta mengendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling, di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian tidur dan menangis. Pada tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat, karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer, mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut: bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuatmaruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuatmaruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan, tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman.
Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuatma'ruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan 1 buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuatma'ruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuatma'ruf serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuatma'ruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuatma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa, para saksi Kuatma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal sebagai berikut, bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan-keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan
terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahiman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan, dan kepada para pihak baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nombor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer, dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo, sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara saksi Ferdi Sambo yang memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adnan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang
berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H /7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah PK forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori Van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleker sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban.
Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup pelaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di
pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk, korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok!" Tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa. Sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Riki Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2 di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 bertemu dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3 sampai 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta mengendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3 saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian tidur dan menangis. Pada tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat,
Dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer. Mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut: bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuat Ma'ruf tidak melihat kejadian tembak menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan, tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut, tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan satu buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan, tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa, para saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal sebagai berikut: bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif
dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya, kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahiman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan, dan kepada para pihak baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nombor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer, dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah,
pengawal motor saksi Ferdi Sambo. Sampai di pertigaan Jalan Duren 3, terdengar suara saksi Ferdi Sambo memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal
itu menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H/7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo, SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori Van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus ada pertemuannya, harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup pelaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa
peran saksi Kuatmaruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah saguling diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuatmaruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuatmaruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1 MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuatmaruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuatmaruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuatmaruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuatmaruf langsung memerintahkan agar saksi Kuatmaruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat, dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak jongkok, tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban. Jika memang hendak dimintai konfirmasi langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa, sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo, selanjutnya
telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Riki Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2 di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 bertemu dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta mengendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3 saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat, karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer, mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata menurut yang diskenariokan keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut, bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuatmaruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuatmaruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan, tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuatmaruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan 1 buah iPhone 13
kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa para saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal sebagai berikut, bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili
1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahiman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan, dan kepada para pihak baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukumnya mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nombor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo, sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara saksi Ferdi Sambo yang memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adnan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan
saksi Ferdi Sambo. Saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H /7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleker sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus ada pertemuannya, harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan.
Yang dijawab saksi Riki Rizal, yang dijawab oleh terdakwa, tidak berani. Tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia. Hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3, di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa. Dan belakangan di Duren 3, terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup terlaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling, diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak,
jongkok tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban. Jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa, sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo, selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2, di mana setelah Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 bertemu, dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak," saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3 sampai 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat, sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup, yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta mengendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling, di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Pada tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat, karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer, mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut: bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga
hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuat Ma'ruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan. Tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan satu buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa, para saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa
Atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya, kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyuman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan. Dan kepada para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nombor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer, dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo. Sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara saksi Ferdi Sambo memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adnan Romer berinisiatif
hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh Verdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Verdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah saksi Verdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Verdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Verdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Verdi Sambo. Lalu saksi Verdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Verdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Verdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Verdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Verdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Verdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Verdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Verdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Verdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Verdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Verdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Verdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Verdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H/7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian.
Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori Van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi, dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup pelaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan
Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok!" Tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa. Sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Riki Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2 di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 bertemu dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak,"
saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta mengendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah Saguling, di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah Dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat. Karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer, mengingat dari rumah Saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut. Bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuat Ma'ruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan. Tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan satu buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati.
dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa, para saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti secara terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023
oleh kami, Wahyuman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan, dan kepada para pihak baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nombor B1434 RFP, Saksi Ferdi Sambo, Saksi Adnan Romer, dan Saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan Saksi Farhan Sabilah, pengawal motor Saksi Ferdi Sambo. Sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara Saksi Ferdi Sambo memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada Saksi Adnan Romer dan Saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, Saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, Saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu, Saksi Ferdi Sambo menyuruh Saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, Saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, Saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh Saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh Saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut Saksi Adnan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah Saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan Saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Kuat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, Saksi Richard Eliezer yang mendengar suara Saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui Saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan Saksi Ferdi Sambo. Lalu Saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu Saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah Saksi Ferdi Sambo, Saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil Saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun Saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan Saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi Saksi Richard Eliezer berada di samping kanan Saksi Ferdi Sambo, Saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang Saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang Saksi Richard Eliezer. Kemudian Saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya Saksi Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada Saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan Saksi Ferdi Sambo tersebut, Saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar
mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H/7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus ada pertemuannya, harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3 Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan
Dipanggilnya saksi Richard Eliezer, tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3, di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa. Dan belakangan di Duren 3, terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup pelaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling, diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok!" Tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa. Sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali
serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2, di mana setelah Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 bertemu, dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling, di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat, karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer, mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut: bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuatmaruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuatmaruf tidak melihat kejadian tembak menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak menembak.
bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3. Saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan. Tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati. Padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuatmaruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan 1 buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuatmaruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuatmaruf serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuatmaruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa, para saksi Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan-keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan.
Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyuman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan. Dan kepada para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu, kemudian tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nombor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer, dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo, sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara saksi Ferdi Sambo memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adnan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu."
Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082-SK/H/7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo, SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi
bukan harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi, dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup terlaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa
Demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di Rumah Saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3, dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3, serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat, dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak jongkok, tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban. Jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer, yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa. Sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat atas permintaan saksi Ferdi Sambo di Saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo, selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1 MH yang disopiri oleh terdakwa Riki Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2, di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 bertemu, dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak," saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3 sampai 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat, sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup, yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta mengendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah Saguling, di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat, dan kemudian setelah sampai di rumah
Dinas Duren 3 saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat, karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer, mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut: bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuat Ma'ruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan, tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut, tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan 1 buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan, tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa, para saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi.
Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya, kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahiman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan.
dan kepada para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nombor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer, dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo, sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara saksi Ferdi Sambo yang memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adnan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "What? Mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang
dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H /7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleker sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus ada pertemuannya, harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa
dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup pelaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah saguling diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka kepada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1 MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3 terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama. Yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok!" Tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa. Sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah
korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2 di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 bertemu dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta mengendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3 saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat. Dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer. Mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata menurut yang diskenariokan keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut. Bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuatmaruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuatmaruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan, tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa
jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan 1 buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa, para saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan-keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan
terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahiman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan. Dan kepada para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nombor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer, dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo. Sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara saksi Ferdi Sambo yang memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adnan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "What? Mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang
berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H/7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau samaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam
hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Riki Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3, di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup pelaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling, diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya
telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk, korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok!" Tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa, sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2 di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 bertemu dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3 sampai 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat, karena seharusnya meskipun
di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya, saksi Ferdi Sambo, yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat. Dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari, setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer. Mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut: bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuatmaruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuatmaruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan. Tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut, tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuatmaruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan satu buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuatmaruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuatmaruf serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan, tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuatmaruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa, para saksi Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa
penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyuman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan. Dan kepada para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nombor B1434 RFP
Saksi Ferdi Sambo, Saksi Adnan Romer, dan Saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan Saksi Farhan Sabilah, pengawal motor Saksi Ferdi Sambo. Sampai di pertigaan Jalan Duren 3, terdengar suara Saksi Ferdi Sambo yang memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada Saksi Adnan Romer dan Saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, Saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, Saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu Saksi Ferdi Sambo menyuruh Saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, Saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, Saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh Saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh Saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut Saksi Adnan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah Saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan Saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, Saksi Richard Eliezer yang mendengar suara Saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui Saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan Saksi Ferdi Sambo. Lalu Saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu Saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah Saksi Ferdi Sambo, Saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil Saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun Saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan Saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi Saksi Richard Eliezer berada di samping kanan Saksi Ferdi Sambo, Saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang Saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang Saksi Richard Eliezer. Kemudian Saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya Saksi Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada Saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan Saksi Ferdi Sambo tersebut, Saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh Saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan Saksi Richard Eliezer juga melihat Saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa 2020 IKF
tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo, SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau samaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Riki Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup terlaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH
dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu, serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama. Yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi, agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk, korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok!" tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban. Jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak," yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengukang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa. Sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo, selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Ricky Rizal.
Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2, di mana setelah Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 bertemu, dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat, sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup, yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah Saguling, di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat, karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer, mengingat dari rumah Saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut: bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuatmaruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuatmaruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan, tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut, tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuatmaruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan satu buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuatmaruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuatmaruf serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer.
Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa para saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti secara terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun.
menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain, menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyuman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan, dan kepada para pihak baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nomor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo, sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara saksi Ferdi Sambo memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adnan Romer adalah senjata jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Kuat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu."
Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya si Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H/7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau samaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan telah ternyata benar. Akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3 Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Riki Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani.
tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3, di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup terlaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling, diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka pada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat. Memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat, saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil terdakwa dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok!" Tanpa memberi kesempatan korban Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat!"
cepat, woi, kau tembak, yang ditujukan kepada saksi Richard Eliezer, yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh terdakwa, sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS. Kita skor sebentar ya, dengarkan suara adzan. Skor saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Kemudian saksi Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat, serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat atas permintaan saksi Ferdi Sambo di saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2, di mana setelah Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 bertemu, dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, tembak woi, tembak woi, tembak. Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat, sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling, di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Pada tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat, karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer, mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut: bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga, hendak turun dan tembak menembak dengan korban Yosua Huta Barat, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara
Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuatmaruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap, artinya saksi Kuatmaruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat, tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3, saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan. Tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati, padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuatmaruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan satu buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuatmaruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuatmaruf serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuatmaruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa, para saksi Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti secara terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak
dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya, kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyuman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan. Dan kepada para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara diri di Taman Halaman Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu lalu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 hitam nomor B1434 RFP, saksi Ferdi Sambo, saksi Adnan Romer, dan saksi Prayogi Iktara Wikaton sebagai sopir yang dikawal dengan saksi Farhan Sabilah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo. Sampai di pertigaan Jalan Duren 3 terdengar suara saksi Ferdi Sambo yang memegang HP. Halo, halo, serta bertanya kepada saksi Adnan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Adnan Romer turun lebih dahulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi Iktara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun dari mobilnya, di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Adnan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saja saya yang ambil. Senjata api kemudian diambil oleh saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adnan Romer adalah senjata
jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa yang berdiri di dekat garasi, di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa menghampiri korban Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa tersebut, korban Yosua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti terdakwa maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ternyata sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Richard Eliezer berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, sedangkan terdakwa di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdi Sambo teriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo tersebut, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer juga melihat saksi Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada kuping hidung sisi kanan. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdi Sambo di daerah fatal itu menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK H 7 Romawi 2020 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Dr. Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, yang antara lain telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah kanan telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimaksud tujuan dan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai.